calon orang kayakah Anda? Menurut Marcel Silver dalam bukunya Passion, Profit and Power, ternyata hanya 1% orang yang menguasai uang 50% yang beredar di dunia. Saya pernah bekerja sebagai salah satu pemimpin bank utama di bank swasta terbesar di Indonesia. Di bank cabang saya lebih hebat lagi, 1% orang menguasai 71% dana yang ada. Saya tidak tahu apakah dana ini mewakili kondisi semua bank. Ternyata hanya 5% orang yang menguasai 90% uang yang beredar. Di cabang bank saya tempat bekerja dulu, sungguh benar bahwa 5% menguasai 90% dana yang ada. Sungguh sedih bila kita menjadi bagian dari 95% orang yang berebut menguasai hanya 10% uang yang beredar. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana dikatakan oleh Marcel Silver, dalam 5 tahun sejak semua orang mendapat bagian uang yang beredar, jika dibagi rata-rata uang tersebut dipakai untuk komposisinya akan kembali ke angka semula. 1% orang yang akan kembali menguasai 50% uang beredar dan 5% orang yang akan kembali menguasai 90% uang yang beredar. Bisa Anda lihat di sekitar sekeliling Anda. Apakah ini juga mencerminkan di sekitar sekeliling Anda? Kenapa? Apa yang membedakan orang-orang yang akhirnya kembali menjadi 1% dan 5% orang tersebut? Perbedaannya akan tampak dari jawaban atas pertanyaan dalam kepala kita, yang pasti muncul saat kita menerima uang, misalkan 1 miliar. Menarik sekali mengetahui pertanyaan yang ada di kepala. 95% orang rata-rata yang menguasai 10% uang yang beredar. Konon orang yang termasuk golongan ini akan bertanya, uang ini akan kugunakan untuk membeli apa ya? Nah, tidak heran bila atas pertanyaan itu kemudian muncul jawaban di kepala orang rata-rata seperti membeli barang-barang mewah, rumah mewah, mobil mewah, dan sebagainya. Di pihak lain, orang yang akan menjadi 1% dan 5% yang menguasai 90% uang yang beredar, dia akan berkata, apa yang harus saya lakukan agar uangku ini bertambah banyak? Nah, tidak heran bila orang yang termasuk golongan ini akan menempatkan uang mereka di deposito atau melakukan investasi dengan membeli rumah lalu disewakan, atau berinvestasi dengan membeli rumah, walet, membeli kebun, membeli perusahaan, ataupun membeli saham-saham yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah tidak boleh orang mempunyai uang membeli barang-barang mewah? Tentu saja boleh, kendati demikian lebih baik barang mewah ini dibeli dari usaha ataupun dari hasil bunga depositonya. Untuk jawaban pertanyaan kelima, manakah pekerjaan yang aman? Jawabannya adalah tidak ada pekerjaan yang aman. Zaman terus berubah. Zaman berubah demikian cepat. Teknologi berkembang dengan sangat cepat pula. Peraturan dan situasi politik berubah sangat cepat. Dan semuanya akan berimbas pada pekerjaan kita. Karena itu, karyawan swasta yang paling berkompeten pun belum tentu aman. Bahkan kemudian terjadi bahwa orang yang paling kompeten justru merupakan orang-orang yang paling awal dipecat. Bila Anda berkarir dari bawah, akhirnya tanpa katakanlah korupsi, kolusi, ya
seperti itu, ternyata bisa menjadi direktur atau bahkan menjadi presiden direktur dari sebuah perusahaan, pastilah bahwa Anda adalah orang yang sangat kompeten. Pertanyaannya,